ini dengan saya masih di brand approach. Kali ini kita akan membahas terkait dengan relational approach. Nah, kalau di pendekatan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana perusahaan mengelola identitas company, lalu selanjutnya bagaimana konsumen mengelola personality-nya, gitu, ingin menunjukkan personality-nya kepada orang lain. Nah, ketika dua hal ini dari company berhubungan dengan konsumen, ini kan akan ada membentuk sebuah interaksi. Interaksi ini adalah yang ingin dibangun oleh merek atau oleh company, gitu ya. Relasi yang terbangun ini kita sebut sebagai relational approach. Nah, dalam konteks relational approach ini ada yang namanya brand consumer exchange. Jadi hubungan yang terjadi terus menerus maka akan membentuk sebuah status, gitu ya, akan membentuk sebuah status, gitu. Karena di sini dianggap bahwa merek itu selayaknya manusia. Ini mempersonifikasikan merek, memanusiakan merek, gitu. Jadi seolah-olah ketika merek dengan konsumen memiliki hubungan, maka ini semacam status, gitu ya. Ada brand consumer relationship yang terjadi. Hubungannya bersifat diadik atau dua arah yang menyiratkan pertukaran antara brand dan konsumen itu sendiri. Nah, dalam konteks ini maka pendekatan atau cara untuk mencari tahu sebenarnya apa yang dipikirkan oleh konsumen, apa yang dibentuk oleh konsumen dan juga merek, ini bersifat pendekatan inner reality atau dengan pendekatan atau perspektif fenomenologi untuk mengasumsikan realitas apa sebenarnya yang sudah dibangun oleh merek sehingga bisa membangun hubungan dengan si konsumen. Penelitian ini menekankan pengalaman hidup yang sebenarnya untuk kemudian diselidiki dan dicocokkan untuk memvaliditas data penelitian yang diharapkan. Dari konteks teorinya sendiri, kita menggunakan pendekatan animisme, di mana di animisme ini cenderung memberikan konstruksi mental, kepribadian, dan ide-ide abstrak yang sama dengan karakteristik manusia. Seperti yang tadi saya sudah nyatakan, merek di sini dianggap selayaknya manusia, dipersonifikasikan, gitu ya. Dianggap memiliki hati, dianggap memiliki perasaan, sehingga hubungan yang terjalin seolah-olah hubungan antara dua manusia. Animisme merupakan sebuah personifikasi dan memanusiakan merek. Lalu, teori lain yang bisa kita gunakan juga adalah relationship theory, di mana adanya hubungan yang terbentuk dari pertukaran timbal balik berkelanjutan antara dua partner yang saling bergantung. Ketika ada relasi, maka ada merek dan ada konsumen yang saling menggantungkan hubungan mereka satu sama lain. Tentunya ada tujuan tertentu, ada ingin membentuk makna tertentu, dan selalu ada dampaknya secara psikologis, sosiokultural, dan relasional. Dalam relationship teori juga ada pertukaran timbal balik yang berkelanjutan. Selain itu, hubungan tidak akan pernah berhenti dan dipengaruhi oleh faktor kontekstual yang sifatnya tidak terbatas, gitu. Jadi ada faktor-faktor lain di luar merek dan di luar individu itu sendiri yang mempengaruhi relasi. Sebagai sebuah bentuk mitra hubungan, karakteristik yang ada pada merek ini digunakan untuk memecahkan persoalan menjadi solusi dalam kehidupan manusia sebagai konsumen, sehingga kemudian hubungan diantaranya menjadi bermakna, stabil, dan bertahan. Pernah dengar nggak ada sebuah merek ditutup dan konsumennya benar-benar sedih dan patah hati, gitu ya? Kayak zaman dulu misalnya saya waktu masih teenager nih, gitu, suka baca majalah Kawanku. Saat majalah Kawanku ini tutup sama gulung tikar, gitu, lately, gitu, banyak sekali yang kemudian merasa patah hati dengan ditutupnya majalah ini. Kemudian mereka rame-rame bikin hashtag Kawanku ini, gitu, karena nostalgia zaman dulu beda, gitu, ketika misalnya memang sudah nggak ada majalah Kawanku. Sama dengan ditutupnya misalnya majalah bola, gitu ya, yang isinya fokus untuk membicarakan sports, gitu. Banyak orang yang kemudian merindukan seperti kehadiran majalah ini kan sangat mempengaruhi emosional, gitu ya. Sebuah merek kok tidak, dia kan bukan seseorang yang memiliki perasaan, tapi ketika merek itu tidak ada, kok kamu bisa sedih, gitu. Nah, karena sudah ada ikatan emosional yang tidak terlihat tapi terbangun dari sekian lama pengalaman yang ada. Nah, selanjutnya kemudian
ketika tadi saya sudah bicarakan terkait dengan hubungan emosional yang tidak nampak tapi ada gitu, Heading kemudian membagi-bagi hubungan antara merek dan konsumen dalam berbagai bentuk. Misalnya di sini ada arranged marriage gitu ya. Kok bisa hubungan antara sebuah merek dan konsumen menjadi pernikahan yang arrange gitu, yang di apa namanya, dijodohkan gitu ya misalnya. Nah, ini misalnya karena adanya pemilihan merek atau penggunaan merek yang sifatnya non-voluntary. Karena orang lain memakai, saya jadi terpaksa memakai. Nah, di kasus ini diberikan contoh, misalnya Karen menggunakan merek pasta gigi yang digunakan oleh suaminya, karena setelah mereka menikah mungkin lebih mudah untuk membeli satu jenis pasta gigi dibandingkan dua jenis gitu ya. Akhirnya dia ya udah deh aku pakai itu aja gitu supaya lebih praktis. Nah, ini arrange merek karena ada hubungan dia dengan suaminya menggunakan merek lain, mau nggak mau dia akhirnya menggunakan merek itu walaupun itu bukan merek yang biasa dia gunakan. Dia biasanya komitmennya dia dengan merek yang lain misalnya. Itu bisa terjadi. Lalu ada hubungan yang namanya casual friends, di mana kemudian konsumen cenderung tidak memiliki ikatan tertentu dengan merek, pengen mencoba, setelah mencoba dia mengganti yang lain, berganti dan terus-menerus seperti itu sampai menemukan nanti yang cocok, mungkin nggak tahu kapan. Misalnya saja perempuan punya ingin membeli shampoo, sampai dia menemukan yang cocok dia akan selalu berganti. Kemarin pakai Pantene yang pink, kemudian dia ganti Rejoice yang hijau, dia ganti Head and Shoulder, lalu dia ganti merek lain seperti itu terus sampai dia menemukan yang cocok. Ini bisa terjadi karena casual friends, nggak ada masalah ketika kamu ganti-ganti gitu, karena nggak ada hubungan komitmen jangka panjang. Nah, lalu selanjutnya ada hubungan marriage of convenience, committed partnership, best friendship gitu ya. Misalnya kalau best friendship ini dia merasa memiliki sebuah brand yang ikatannya sangat dekat dan seolah-olah ini adalah teman baiknya gitu. Ketika menggunakan brand ini dia merasa jauh lebih baik gitu ya. Itu mungkin hubungan saya dan es krim misalnya gelato gitu. Ketika sedih kita kan pengen ya ketemu temen yang kita bisa ajak ngobrol, curhat, tapi kalau nggak ada aku akan beli es krim gelato terus makan sendiri gitu. Misalnya merek tertentu nih, kita sebut merek gelato Tempo deh misalnya. Nah, itu selayaknya hubungan kita dengan teman baik kita si merek ini. Selain itu ada childhood friendship, courtship, dependencies, dan lain sebagainya. Lalu di bagian terakhir juga ada nih namanya kinship gitu ya. Kinship itu non-voluntary union with lineage ties. Misalnya adalah hubungan dengan sebuah merek yang diturunkan. Karena sejak kecil ketika mandi ibu selalu menyiapkan Lifebuoy, maka sampai sekarang saya masih pakai Lifebuoy karena sudah terbiasa dengan hubungan saya dengan merek tersebut, dan masih teringat nih experience atas merek tersebut yang diwariskan misalnya oleh ibunya gitu ya misalnya, dan lain sebagainya. Nah, teman-teman bisa baca lebih lanjut terkait dengan hubungan antara merek dan juga manusia atau konsumen di sini di bukunya Heading atau di Fournier's 98 nih gitu. Nah, tadi ada sekian banyak sudah contoh terkait dengan hubungan satu merek dengan yang lain. Teman-teman bisa melihat kembali sebenarnya mana ya hubungan saya atas sebuah merek nih, gambarannya yang mana, apakah masuk ke secret affairs misalnya di mana kita menikmatinya diam-diam gitu ya, atau kinship karena ini diturunkan dari ibu saya, nenek moyang saya gitu misalnya, atau childhood friendship gitu, saya makan permen cicak gitu karena teringat pengalaman masa lalu ketika saya masih anak-anak, itu juga bisa. Atau enslavement gitu, enslavement di mana kita menggunakan merek karena nggak ada lagi yang lain gitu, sama dengan hubungan kita dengan PLN, walaupun sering mati tapi kita nggak ada pilihan yang lain, jadi mau nggak mau kita pakai itu. Nah, silakan teman-teman bisa baca lagi lebih lanjut di buku Heading atau di buku Fournier untuk mengetahui lebih lanjut tentang relational form. Sekian penjelasan dari saya, kita akan ketemu lagi di approach yang lain. Sampai jumpa.